Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sore ini yang pertama tentu saya bersyukur pada Allah bisa disorot penuh, bisa berahmi di tempat yang cukup menunjukkan enak bersama bertemu dan situasi tentu situasi ibadah karena kita dalam sama-sama melakukan ibadah puasa saya. Sore ini sebetulnya saya datang ke tempat ini ya, atas undangan teman-teman yang kebetulan dulu saya alami kajian Islam musim seni, kemudian ketemu di masjid tempat saya di sana di masjid Berdekat, kemudian Raider. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan pada siang ini saya akan tidak akan mengasih pengajian, tapi kita coba mungkin kita sama-sama mengkaji sesuatu yang sedang kita hadapi dalam rangka beribadah pada Allah, yaitu dalam bulan Ramadan sekarang. Untuk ayatnya sudah banyak sekali dibaca, dikaji. Ketika ini kita sama-sama mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tidak mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai mungkin dengan pikiran, di mana dalam situasi seperti puasa kali ini adalah puasa yang dikatakan puasa yang sangat panjang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di ayat ini dikatakan kita diwajibkan berpuasa. Diwajibkan berpuasa di mana saja, kapan saja. Kalau kita merasa seorang tentu kita masih baru datang di Belanda ini akan terbayangkan bagaimana puasa di negara Eropa yang sedang di Indonesia pendek, di sini panjang. Saya tulis di Facebook ini itu ada perbedaan waktu di Eropa, bulannya itu masih terpanjang, yaitu sekitar hampir 19 jam, hampir lebih ya. Jerman masih ringan, ada 17-18. Yang terpanjang lagi Denmark dan Finlandia, 21-22. Nah, kalau kita lihat dari waktu ini, sedangkan ayat mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, berarti wajib kita berpuasa. Sedang situasi ini kita tidak akan apa memungkinkan. Kalau kita lihat situasi seperti di Belanda ini, kita akan melihat beberapa aspek. Yang pertama, mungkin bagi yang pertama datang akan berpikir di hati, apakah saya mampu berpuasa yang melebihi waktu studi Indonesia? Kenapa? Saya bayangkan 19 jam atau 20 jam, kita berarti yang sisa berapa jam? 4 jam atau 5 jam paling lama. Dan 5 jam itu kita harus cepat buka, salawat, sahur lagi, tidur lagi. Cepat. Ya. Jam 5 jam itu berarti kita harus semuanya kita lakukan. Tentu tidak akan berpikir, apakah bisa? Tak ada kebutuhan terpakai. Saya kan masuk orang yang lama di sini, sudah lebih 20 tahun. Ini mengalami sama yang kedua. Coba dan 20 tahun yang lalu saya baru kedua kali. Baru pertama datang dulu kena, sekarang baru kedua. Saya bayangkan. Dan ini musim panas tahun ini. Berdasarkan koran di Belanda, terpanjang yang terjadi, yang puasa dia yang terpanjang itu pernah terjadi 37 tahun yang lalu. Ini terpanjang.
Makanya kalau kita menghadapi orang mu'alaf yang baru masuk Islam, guru dengar aja ada ketakutan. Kemarin saya masukkan orang masuk Islam di Tenir beberapa saat yang lalu, ya, bersahadat, pelanggan wajib seorang muslim, kena puasa. Dia jawab, saya belum bisa puasa, kita orang takut. Nah, tiba-tiba dia makan 20 atau 19 jam. Dan sekalian, ternyata kalau kita lakukan sekarang, rasanya enak. Dimakan puasa sekarang, pindahkan, nambah catatan sudah hidup kita. Kita kena puasa terpanjang nafsu. Waktu saya pernah ditanya oleh orang yang baru masuk Islam, saya boleh ibadah apa saja? Katanya ada satu, puasa nanti dulu. Kenapa sih? Takut mati. Kan nggak masuk akal. Ini terjadi. Begitu saya ngomong itu, ada anak saya atau anak teman saya lewat umur 7 tahun, 8 tahun dia berpuasa. Karena anak itu ini puasa. Coba sekian jam. Anda umur sudah tua, sudah dewasa masuk Islam. Aktif berarti Anda imannya belum kuat. Masuk Islam baru setengah-setengah. Kan malu dijadikan dia. Akhirnya pakai puasa, sakit juga dia puasa. Kasihan jadi kita, ya. Saya coba supaya sedikit. Juga pernah terjadi dulu waktu saya baru datang ke sini, puasa seperti sekarang musim panas itu di koran panas tulis semua penuh karena rumah sakit penuh oleh orang Islam, terutama orang Arab. Di orang Arab kan makanannya seperti kita, apa yang ada banyak, bukan rakus ya. Jadi kalau mereka buka itu langsung makan, langsung minum, langsung makan teman. Akhirnya sudah jam sahur makan lagi, akhirnya nggak ada tempat lagi, masuk rumah sakit jadinya. Itu rumah sakit waktu itu oleh orang sakit karena puasa dia jangan puasanya Ramadannya pada orangnya. Ya. Ini hati-hati saudara. Dan 5 jam ini kita bisa ngatur. Kita kan nafsu kadang-kadang pas puasa yang makan. Ini minum, ini apa, waktu 5 jam ini tidak memungkinkan. Ini dari segi intermezzo situasi. Kita akan bahas komentarnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sejarah puasa, sejarah Rasulullah sebelum diperintahkan puasa wajib itu tidak ada puasa. Dalam riwayat dikatakan pertama puasa mereka sebelum ada perintah dari Allah berpuasa wajib bulan Ramadan ini ada puasa Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Ya. Itu diwajibkan dulu sebelum datang puasa bulan Ramadan. Tapi ya, alasannya apa itu? Karena pada bulan Asyura itu, pada bulan Asyura itu, ya bulan Asyura artinya 10 Muharram itu, pertama diselamatkan Nabi Musa, kedua tenggelamnya Nabi, tenggelamnya Fir'aun bukan Nabi ya, Fir'aun. Di 2 kejadian, maka diperingati yang menjadi dulu karena memperhati peringatan kesyukuran kepada Allah. Ya. Terus begitu Nabi Muhammad datang ke Madinah, bertanya pada umat waktu itu pada Ansar, kita ada puasa yang akhirnya Rasulullah mengatakan kita lebih utama melakukan puasa seperti ini. Aku melakukan puasa itu puasa Asyura. Sudah itu lagi ada puasa 3 hari. Kan dikatakan ini kutiba ladzina min qablikum seperti diwajibkan sebelum kamu berpuasa. Ya, ini sejarahnya. 3 hari itu dia katakan ayyamul bid. Anda itu 13, 14, 15 itu tiap bulan kata. Ya. Di 13, 14, 15. Tapi ada dalam riwayat puasa dulu sebelum datang perintah itu ada pengecualian. Mereka puasa kalau ketiduran nggak boleh makan lagi. Jadi ada sahabat nama Qasos di Madinah. Dia kerja kebun kurma. Pulang ke rumah, dia ada makan, tetapi yang tidur.
Akhirnya kan ada larangan makan lagi, dia tidur sampai 2 hari, makan nggak makan, artinya ketiduran, besoknya pingsan. Begitu pingsan kata Rasulullah, turunlah ayat ini. Jadi malam itu dibolehkan makan, boleh minum. Dulu itu malam-malam tidak dibolehkan. Kalau ketiduran, kalau satu nggak boleh lagi. Itu sejarah itu ya, yang menurut riwayat. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, para imam mengatakan mereka tidak ada puasa sebelum diperintahkan oleh kepada Rasulullah SAW. Tidak ada puasa. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau Ibu Taimiyah semuanya mengatakan ini ceritanya terjadi, saya katakan. Yang kedua, ayyam ma'dudat. Jadi pada hari-hari tertentu. Di Islam itu nggak ada puasa 28 hari, nggak ada. Nggak ada juga 31 hari, nggak ada. Ayyam ma'dudat hari tertentu. Maksimal 30 hari, minimal 29 hari. Jika orang puasa 28 hari, terus kodok. Tambah lagi. Di 30 dengan 29 hari itu puasa di Islam. Tidak ada puasa misalkan 31 hari itu haram. Atau 28 hari kurang. Jadi 29 tapi 30. Tapi dalam sejarah yang 30 hari itu boleh dihitung. Kebanyakan 29 hari. Jadi ayyam ma'dudat hari tertentu. Itu artinya hari yang tertentu oleh Tuhan, oleh Allah. Itu catatan. Jadi ada orang kalau puasa misalkan 40 hari itu nggak ada yang sempurna. Jadi dalam Islam itu puasa Ramadan maksimal 30 hari, minimal 29 hari. Saya pernah mengalami dulu waktu zaman mahasiswa berpuasa di Kairo. Begitu masuk tanggal 28, 29, itu sudah kelihatan bulan. Jadi puasa itu 8 hari Saudi itu. Tapi di Kairo, karena belum itu sudah, karena pertama mulainya duluan, tetap 9 hari. Terpaksa Saudi mengkodok 1 hari. Pernah kita. Jadi kalau terjadi kita puasa 8 hari, kita 9 hari. Kalau 30 hari tidak apa-apa. Itu dah ayat ma'dudat kecilnya. Yang kedua, wa in kuntum maridan atau ala safar. Kalau seandainya kamu dalam keadaan sakit sedang perjalanan. Ada ulama mengatakan saudara ini tinggal di sini sementara, ya, tidak selamanya tinggal di Washington, hanya untuk student berapa tahun. Ada yang mengatakan banyak tidak berpuasa. Ada. Mazhab kaum sama mazhab yang kelima, karena sudah dalam keadaan musafir. Dia dibatasi 3 hari 4 hari. Bagaimana sebaiknya 3 hari? Ada yang mengatakan seperti itu. Selama kita tidak tinggal di tempat tertentu, terutama itu, tapi ini tidak kuat dan tidak bertujuan keselamatan yang situ, dia dikatakan termasuk orang musafir. Dan enak secara kalau ada pendapat ini kan tak usah puasa ya. Alhamdulillah kita mendapat ini. Bukan kesana. Kita pasti kodok. Yang kedua sakit. Ada orang kalau belum puasa sakit-sakitan terus, tapi nggak puasa nggak sakit. Saya tahu teman-teman di banyak orang Belanda sini juga banyak. Kalau belum puasa sakit, nggak puasa, tapi nggak puasa aja biasa dia. Berarti kan membohongi diri. Nah, ini kembali. Allah mengatakan, ya, semua ibadah itu kan dikasih pahala Allah. Dan kalian tahu, ada satu ibadah yang rahasia aku dengan kamu kata. Ya, aku yang harus. Jadi kita nggak bisa membohongi diri. Ya. Puasa itu kata Allah rahasia kamu dengan aku, dan aku akan membalas. Kasih pahala atau kasih apa? Kasih dosa atau berdosa. Allah mengatakan itu. Ya hati-hati, puasa tidak bisa bohong. Makanya dalam puasa ada syarat-syarat.
Kalau ulama mengatakan puasa itu misalkan yang sifatnya puasa biasa, puasa awam, tentu hanya nahan tidak makan, tidak minum, tidak membicarakan orang, ya, sampai dari terbit matahari atau dari fajar, terbit matahari ya, fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau puasa yang betul-betul puasa yang soleh, yang benar menurut agama, puasa yang betul-betul artinya bukan hanya nahan makan, nahan hati. Jaga hati kita jangan sampai dengki pada orang, buruk sangka pada orang. Karena menurut ulama yang betul-betul soleh, yang ulama yang betul-betul orang ini dikatakan bisa membatalkan puasa kita. Jadi puasa itu kita tidak bisa bermain-main. Karena puasa itu rasa kita dengan Allah. Pernah dalam pengajian Ustaz dan cerita mengatakan, jangankan yang bicara, yang diam juga puasa tidak akan diterima. Yang diam kata murid-muridnya, siapa yang diam? Masa diam tidak diterima puasanya? Kenapa? Yang dia makan, yang dia minum. Ini jangan rahasia kan bisa. Terus yang kedua yang sakit itu orang yang artinya sakit menahan, sakit yang tidak bisa diobati, yang tidak akan kembali sembuh. Di sini banyak, di Belanda itu sakitnya banyak. Di Belanda macam-macam, ini sangat ketahuan saya. Kita nggak tahu sakit apa, nggak tahu. Jadi di Belanda banyak jelas sekali. Misalkan orang sering cuci darah. Ya. Cuci darah itu tiap hari mereka suntik sendiri, keluarkan darah, bersihkan darah semua. Itu kalau tidak makan, mereka meninggal. Kalau berpuasa berdosa mereka. Tidak boleh berpuasa. Kalau mereka paksakan puasa dan mereka meninggal, itu berdosa. Ini ayat mengatakan tadi. Kalau orang yang sakit, betul-betul sakit, apalagi orang tua, yang betul-betul tua, istilahnya tidak bisa, tidak kuat lagi, dipaksakan, itu tidak diperbolehkan. Jadi saudara, kalau sakit betul-betul sakit, ya, mereka sakit, ada sakit namanya sakit sakit gula, ya, yang suntik tiap hari, yang itu ada hadis yang mengatakan, kalau betul-betul kalau masalah yang tidak makan, tidak berpuasa dan sakit, tidak akan berdosa. Dikasih rukhsah keringan Allah, tidak diperbolehkan berpuasa. Dikatakan mari dan sini. Ya. Sekarang apa yang dikatakan musafir? Musafir itu sebetulnya kriterianya gampang. Orang berjalan 90 km itu dibolehkan dia berpuasa. Saya seperti ke Den Haag sekarang, udah 1 km kan? Tidak berpuasa, itu boleh rukhsah, boleh. Bukan saya kan enak naik mobil sebentar atau naik pesawat, bukan itu masalahnya. Rukhsah dari Allah itu dalam perjalanan yang jaraknya. Sekarang didiskusikan kan, ke Indonesia juga katanya sebentar, kenapa kita batal puasa, boleh kan naik pesawat. Tapi ada terus ya kan, wantasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Ada di atas. Kalau berpuasa silakan. Tapi itu keringan dari Allah. Jadi kita jangan diskusi lagi, kita mudah perjalanannya, tidak susah. Ya. Apalagi naik mobil atau naik pesawat, naik apa kan gampang, tidak lapar. Ya. Kenapa kita tidak berpuasa? Kan tidak masuk akal. Mungkin di situ rukhsah dari Allah dikasih itu kalau kita dalam perjalanan. Kalau kita perhatikan mengambil perjalanan naik unta misalkan, naik apa dengan susah payah, kita nanti selamanya nggak tuh yang dikatakan keringan dari Allah SWT. Jadi keringan yang dikasih oleh Allah kalau kita ada kriteria tertentu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jika seandainya secara mau pergi ke Amsterdam atau kemana dari sini jaraknya jauh,
Nggak berpuasa itu diperbolehkan aja, tidak masalah. Tapi harus dikotor. Adapun orang sakit tadi yang tidak sembuh lagi, orang misalkan yang namanya orang tua yang betul-betul tua itu harus bayar apa? Fidyah. Jika berpuasa, fidyah itu cukup ngasih makan untuk satu orang setiap hari. Orang Indonesia bilangnya pinter-pinter. Dikirim ke Indonesia. Kalau di sini kan minimal 10 euro seorang. Kalau di Indonesia kan cukup 2.000-3.000 rupiah. Jadi 10 euro untuk berapa orang? Jadi bertanya, kalau ada pengajian dia bertanya, Pak boleh kirim ke Indonesia? Ingin murah aja. Jadi sekali tanya gitu. Jadi gampang. Padahal kita dalam beribadah itu nggak boleh gitu. Saya di sini minimal 10 euro satu hari untuk mengeluarkan fidyah atau bahkan misalkan orang yang misalkan mau bersedekah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau 10 euro kan dirupiahkan berapa? Ya. Jadi sekarang udah mulai, udah pada mengerti, ya apa dikirim sama aja 10 euro per orang sama. Misalnya dipakai seberapa bahaya kan. Jadi syaratnya itu sebetulnya walaupun nggak pakai euro, yang penting dia bisa makan satu hari 3 kali makan. Bayangkan berapa kira-kira. Kalau di Mesir lebih murah lagi, cukup dengan roti satu hanya berapa euro, mungkin hanya 50 sen satu hari bisa makan. Ya. Itu. Sekarang kita kembali ke masalah-masalah yang terjadi di Belanda. Di Belanda ini banyak problem. Yang pertama awal puasa. Awal puasa di Belanda ini sering terjadi bukan artinya keributan, kesepakatan tidak. Kenapa? Di Belanda ini kalau awal puasa bertahun ini puasa itu indah, cuma sama. Biasanya ribut awal puasa itu. Kenapa? Karena di Belanda nggak bisa lihat bulan. Jadi hanya mendengar bulan juga itu tetangga, biasanya di Bordeaux dari Perancis. Jika awal puasa bisa ribut. Nah, kalau kita yang ada namanya istimewa ulama di sini, kita cari kesepakatan paling tidak mendengar suatu negara atau negara yang bisa menjadi dasar pegangan kita berpuasa. Kita umumkan. Tapi ada satu bangsa di sini, ya satu asalnya dari Suriname, tapi dia asal dari India, dari Pakistan sana, nama Hindustan, ya. Dia nggak mau terima itu. Harus buat bulannya apa? Akhirnya kita udah puasa 2 hari itu berpuasa. Karena Tuhan kan hari kedua. Pernah mereka sewa helikopter untuk berbulan katanya. Tapi kesaksian dengan sana. Kesaksiannya bukan bulan. Kan di pantai sana, datang panjang kan. Sampai geledek kita imam itu. Pernah mereka mulai bulan katanya. Di pantai kan katanya. Kan sekarang udah mulai mengerti. Ribut kadang-kadang. Di Belanda ini kadang-kadang puasa dari sampai 3 hari. Kita yang ada persatuan imam ini luar misalkan ada orang dari Turki yang ikut negaranya belakangan. Yang pro negara Indonesia ikut negara Indonesia, akhirnya juga tengah-tengah di kadang-kadang. Nah, kemana-mana jadinya. Duluan puasa, hari raya duluan juga. Banyak. Yang kedua, terutama saudara yang tinggal sini, kata satu pendapat ulama yang dikuatkan oleh anjur Rasulullah, kalau kita ingin minta fatwa, minta advies pada satu masalah itu, tanyalah ulama setempat yang tahu. Contohnya sama sejarah, pergi bertemu pada 5 orang, mencoba itu sebagai pemelangkang dia yang satu itu terima. Di sini dia sama dalam hukum, kita nggak boleh tanya hal itu pada orang di luar. Ini kan terjadi sudah.
Jadi waktu ada teman-teman kita dari Indonesia datang ke sini musim panas untuk studi di sini, tapi dari Indonesia dikatakan ulama, ada akan acara dari KBRI waktu buat puasa musim panas, masih ingat saya. Puasa itu seperti sekarang 18 jam. Terus ada ya para diplomat kan ingin ringan saja, ini mudah-mudahan saya pendek, tidak enak puasanya kan. Bertanyalah, Pak, puasa ini udah capek, masa kita puasa sampai 19 jam, 18 jam, boleh kita puasa itu ke Indonesia? Dia mengatakan boleh, kita mengikuti negara-negara tertentu, negara yang dekat, yang normal, Saudi. Akhirnya kita masih puasa dan kepada makan di situ. Kenapa yang orang fatwanya orang tidak tahu? Coba datang musim dingin ke sini. Kita itu pernah kita undang, datang musim dingin, musim panas. Bukan musim panas, datang musim dingin yang hari siangnya panas. Memperlakukan kota juga. Matahari dan terbenam masih buka, masih puasa kita mungkin. Karena kalau musim dingin pendek siangnya. Jadi kita tidak bisa, tidak boleh meminta apa pada orang-orang bukan ahlinya, apa yang tidak. Jadi kalau meminta kata di Belanda kita pada orang yang tinggal di Belanda atau yang ahli yang tempat. Makanya sekarang mungkin ini baru bagi saudara. Saya kembali lagi pada masa malam yang pendek dan singkat ya. Pada tahun 2012 ulama Lajnah Fatwa ulama fi Holanda di Eropa, jadi ada setelahnya komite fatwa dan riset ulama se Eropa, ada pertemuan di Dublin ya, 2012 ya. Ditambah lagi disponsori oleh Lajnah riset dari Saudi Arabia dan dakwah. Itu diputuskan. Ini pendapat ulama. Ada dua macam. Jadi saudara nanti bisa ambil mana dua-duanya boleh. Yang pertama, kalau nanti kita buka puasa nanti ya. Kata yang pertama, yang ini paling kuat, jumhur ulama, pendapat semua ulama, ya, tidak ada setuju yang muafakatnya. Kita makan dulu 1 jam, ya, atau setengah jam, terus sholat maghrib, isya, dan tarawih. Ini dilakukan Jerman. Di Jerman seperti ini sekarang. Ya. Jadi ini masa sekarang ini yang panas. Jadi buka dulu, sudah buka, tidak langsung sholat. Biasa makan itu ya, 1 jam, setengah jam itu. Baru sholat, nanti langsung sholat isya, langsung sholat. Itu cuma. Ya. Boleh waktu buka makan tidak dulu ya, 1 jam ya, makan berat, makan biasa silakan ya. Tapi seindahnya itu sudah tahu baru makan supaya jangan sahur lagi nanti kan sekali aja, jadi dari kesehatan dia memungkinkan ya. Yang kedua yang kita pakai sekarang di Belanda ini, kita buka biasa minum sebagainya, sholat maghrib ya, terus makan apa 1,5 jam baru isya dan tarawih. Itu pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Betul kan? Ditambah dari survei Saudi. Jadi dua-duanya boleh. Sudah tinggal pilih sekarang. Apalagi mahasiswa yang capek, yang susah sekarang, waktu penting sekali, kurang tidur juga susah, nggak bisa belajar, coba cari yang buat dua-duanya boleh. Ya. Dibolehkan. Dan saya punya dasarnya bahasa Arab, sebenarnya saya terjemahkan dan saya muat di sana di apa di situ. Kalau ganti-gantian boleh nggak? Ini yang pendapat pertama dan weekend tuh mungkin agak leluasa kita pakai yang pendapat kedua. Berarti nggak punya sendiri ya? Nah, nggak mungkin kan? Boleh saja. Boleh saja kalau kita dalam situasi kita. Boleh. Dua-duanya kan boleh. Tapi kita yakin ya. Tapi cobalah kalau mungkin hanya satu pendapat kami. Jelas ya? Jadi ini merupakan ilmu bagi saudara dan itu memudahkan, meringankan di saudara kan dalam agama Islam dan susah.
ada oplosi pada situ. Kita coba semuanya ini, paling tidak dilakukan yang tahu hanya hati kita. Bukan cari yang mudah, bukan. Ya. Kalau misalkan ada yang bolehkan puasa buka jam 6 itu cari mudah, ini enggak. Ya. Untuk mencari sudah bisa menyelesaikan situasi dan kebutuhan. Terutama kita dalam keadaan sibuk sekarang ya, waktu lagi, coba kurang tidur lagi, ya. Kayaknya pegawai-pegawai misalkan. Dan ini berdasarkan apa? Kenapa demikian? Dua masalah. Yang pertama, kita diwajibkan berpuasa, Al-Quran mengatakannya, sejak terbit fajar sampai terbenam bukan terbit matahari, ya, terbit. Kalau Belanda mengatakan terbit matahari mulai gitu. Ya, terbit fajar. Jadi sekarang kalau maghrib jam 10 maghrib baru buka sudah keluar kuning di atas. Dan habis sudah masuk terbit fajar. Sedangkan orang mengatakan sholat itu karena ada waktu. Kasarnya kalau kita menurut logika kita pakai, berarti kita ya sholat bisa, nggak ada waktu bisa sekarang. Bisa nggak ada sekarang. Ini istiadat. Sholat maghrib belum habis, fajar pun sudah keluar. Coba kalau sudah lihat nanti, yang 10 sampai 9, tapi tidak betul. Jadi ini akhirnya istiadat keluar. Jangan orang mengatakan sholat itu ada punya waktu khusus tertentu. Isya ada waktunya, maghrib ada waktunya, subuh ada waktunya, semacam isya nggak ada waktunya sekarang. Jadi istiadat yang dua ini kita pakai, ya, yang tadi boleh langsung sholat tarawih, itu berarti karena sholat isya waktu isya ada. Jelas ya? Terus yang dikatakan, sudah saya pernah pun diskusi juga, kalau lihat jadwal sholat sekarang, saya kan bingung. Ada yang kabarnya jam 3 seperempat, ada yang jam 4 seperempat, ada yang setengah 4. Coba dia sudah. Kalau Turki sudah ambil mungkin itu lagi jam 4 seperempat seperti sudah kesiangan. Kalau Maroko jauh pagi jam 3 seperempat kita sudah mulai fajar. Yang mana kita ikuti? Ini pernah kemarin masih di diskusi seperti sepanjang mereka, karena masalahnya ikut yang mana? Nah, kita dalam situasi seperti ini itu ada jadwal khusus yang punya kita bersama, itu kita seperti jadwal mereka. Persiapannya itu dibolehkan, ikut yang 3:30 boleh, kalau jam 4 tidak mungkin. Kenapa? Coba lihat waktu terbit matahari jam berapa. Itu dari situ. Ada yang punya istihad 1,5 jam sebelum terbit matahari, ada yang punya istihad 2 jam sebelum terbit matahari. Tapi yang ikut Turki itu ikut negaranya, ya, itu mereka mungkin nggak tahu dia ambilnya daripada situasi waktu tertentu. Karena mereka seperti telah jam 4 jam seperempat baru fajar. Ini baru dia fajar. Ya, jadi sini ikut jadwal siapa? Maroko kan. Oh, bagus. Gak apa-apa kalau seandainya jangan sampai ini aja ya, jangan sampai diskusi nanti kita puasa penting jadi ragu-ragu enggak. Kita ikuti apa yang sudah pasti ya. Jelas ya. Nah sekarang kalau kita lihat dari hikmah puasa, puasa itu kalau kita lewat itu saja tidak aneh ya. Kalau seandainya orang-orang tertentu itu menunggu kedatangan puasa, apalagi puasanya panjang seperti sekarang ini makan, jadi enak kalau kita merasa capek, merasa lama, tapi ini enak bukannya. Rasulullah mengatakan orang yang berpuasa
Justru ini farhatan. Puasa itu waktu bahagia. Yang bahagia pertama apa? Seperti ini. Waktu buka bersama. Sama-sama nikmat. Makanan yang tidak ada diadakan semua. Keluar cendol, keluar apa semua keluar. Kacang hijau keluar semua. Coba kau kendul puasa, susah buatnya. Semua yang nggak ada diadakan. Itu kan nikmat. Itu dirinya. Ketemu teman-teman dan keadaan semua sama, seperasaan. Ya. Apalagi nikmatnya sama-sama ibadah. Belum rebutan makanan sudah bukan. Nikmatnya. Kapan bulan puasa kamu itu harus sesuai mengatakan. Yang pertama bahagia adalah waktu buka bersama. Jelaskannya. Yang kedua waktu kita ketemu Allah. Insya Allah. Ya. Ada satu riwayat. Ini pernah juga dimuat oleh teman-teman terjemahannya. Ada seorang teman sakit keras di rumah sakit. Kadang dia busuk. Ternyata teman itu akan meninggalkan dunia sama. Dia menangis merangkul temannya. Hai temanku, tolong kau nanti duluan ke surga, tolong panggil aku. Teman yang besok ini nangis juga. Jangan bicara gitu. Kalau anda juga nanti duluan ke surga, tolong panggil aku. Kenapa ini? Ini ada hadisnya. Hadisnya itu kalau kita berpuasa sama-sama, sama-sama melakukan keimanan, silaturahmi kita kuatkan, sama-sama seiman. Kalau kita meninggal nanti, yang sudah sejenis sejalan, artinya sama-sama kemana-mana dalam keadaan situasi iman, dekat dengan Allah. Nanti kalau meninggal, apalagi kita buka bersama, dia berpuasa sama, kasih iman semua. Kalau nanti sudah saya masuk surga misalnya, kalau teman saya nggak ada, kita ada di sini. Panggillah dia coba dan berkata saya sama surga. Insya Allah, kalau doa ini kita buka, dengan buka puasa sama-sama kita akan masuk surga bersama. Insya Allah. Ya. Bisa kita itu puasa. Yang kedua, rahasia puasa itu adalah bulan berkah. Coba nanti saja dalam bulan ini ada satu malam. Malam apa namanya? Itu ibadah malam itu sama dengan ibadah 1000. Berarti jangan ibadah lagi saya. Tinggal tukar lagi gitu ya. Karena orang itu kan gitu, orang yang berjilbab sudah lah. Ya. Makanya kalau di Arab itu kalau bulan puasa itu masjid, anak muda pada sholat semua. Saya pernah di Arab berapa tahun sekolah sana. Kalau bulan puasa itu penuh. Bukan di Indonesia kan penuh terus masjidnya. Ya. Tapi kalau musim biasa itu nggak ada yang sholat. Saya pernah ngobrol sama orang muda itu. Kenapa sih anak-anak rajin-rajin berpuasa pada masjid? Yang bilang, taubat. Kenapa? Karena bulan puasa itu kan pahalanya berlipat ganda. Kalau sudah bulan puasa, berbuat dosa lagi mereka. Dia seperti ibarat menumpang gunung katanya. Gunung itu pahala tubuhnya nanti jangan sedikit yang punya itu bisa. Nggak boleh banget. Jadi kita puasa tetap walaupun kita punya keyakinan dalam satu malam di bulan puasa ini ada pahala yang menimpa pada kita yang lebih daripada biasa, itu tetap kita mendekatkan diri pada Allah. Dan ayat perkara terjamin oleh Allah. Waktu ayat kita baca sini, uji da'wat da'i da'ani, bulan puasa itu jaminan dari Allah. Kalau kamu berdoa, Allah akan menerima doa kamu, mengabulkan. Jadi makanya sudah saya belajar itu susah, ya. Dalam situasi susah mungkin menghadapi pelajaran, dalam waktu susah dan sebagainya. Waktunya kita berdoa pada Allah, minta keringanan, bisa dikabulkan.
Puasa. Saatnya dalam puasa itu mengadu pada Allah. Apalagi kalau kena oleh pokok kita. Jadi kita bukan latih. Cobalah ya. Keringanan, kemudahan yang akan dapatkan bukan berarti kita hanya usaha yang materi, tapi usaha yang sungguh Allah. Kita mohon kepada Allah. Terus yang ketiga, semua pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Berarti apa? Ya. Ini kalau kita katakan ya, kita itu dalam berpuasa itu hati-hati. Makanya ada puasa tadi yang puasakan betul puasa yang khusyuk ya. Bukan hanya puasa nahan makan dan minum aja, hati juga diuji oleh Allah. Kalau kita berpuasa hati kita masih punya sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat dengki, sifat takabur, sombong, sifat-sifat yang tidak terpuji. Bagi ulama yang khusus mengatakan puasa kita tidak akan terima. Tapi kita yang sampai ke sana tentu ya. Paling penting kita puasa kita itu puasa yang awal tadi Allah akan terimanya. Sebab ini jadi dia salat kan siapa yang jangan diterima Allah. So, ya. Kita salat lakukan, tapi kita menjamin Allah akan menerima salat kita. Ya. Kenapa? Allah mengatakan salat yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Artinya salat yang betul-betul tahu kita melakukan salat dengan sangat tentu. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia salatnya itu kalau dia salat, kalau belajar kakinya nggak terasa. Yang khusyuknya kita mungkin di situ. Paling tahu, paling juga kita pertama yang awam artinya khusyuk itu kita tahu sedang melakukan salat. Adapun terima tidaknya berapa Allah yang tahu. Begitu puasa kita. Lakukan yang kita tahu, syarat yang lakukan Allah yang akan menerima. Dia mengatakan puasa kita yang tidak terima. Puasa ini nggak yakin, nggak boleh. Lakukan puasa itu semampu kita dan niatnya ikhlas yang khusyuk. Ya. Khususkan di hati kita puasa karena Allah, tidak untuk siapa-siapa. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Jaminannya kita untuk berdoa kita akan terima oleh Allah SWT. Apalagi kenalan kepada insya Allah. Apa yang kita harapkan akan nampak akan diberikan oleh Allah SWT. Dan ada doa-doa tertentu. Ya. Doa yang menggugah hati kita. Doa yang bawa arah rohani kita untuk memenuhi Allah hati kita. Agar hati kita selalu dekat dengan Allah. Hadis Bukhari Muslim. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha. Allah, aku mohon padamu, lindungilah diriku, jauhkanlah diriku dari hati aku yang belum pernah takut padamu. Bimbinglah atau kuatkanlah hatiku ya Allah, agar selalu takut padamu. Ini doa yang pertama. Na'udzubika min qalbi yakhsha. Allah, aku takut ya Allah, hati aku itu belum pernah waras di hati aku, selalu sombong, belum pernah merasa takut padamu. Jauhkanlah dari hatiku agar aku takut padamu. Yang kedua doanya, Allahumma inna na'udzubika min nafsi la tasbah. Allah, aku ini memohon padamu agar aku punya jiwa yang selalu qanaah, puas yang ada, cukup dengan yang ada. Jangan salah. Nafsu yang betul-betul ini selalu tidak ada batasnya. Nafsu itu kan merusak jiwa kita, ibaratnya rusak. Oleh karena itu doa ini Allah mengatakan, Rasul mengatakan dan lihat Bukhari Muslim, min nafsi la tasbah, bimbinglah, ajaklah, arahkanlah jiwa kita yang merasa puas dengan apa yang ada. Di rumah tangga kan ribut kacaunya kadang-kadang dari nafsu. Masuk keinginan terus. Ini saudara, ya. Sesuatu yang kita berdasarkan nafsu akan hancur. Kita punya teman,
karena berteman kan temannya baik. Misalkan saling menolong. Oh teman nggak menolong lagi, kita kan benci. Kita punya istri, punya suami, karena suami itu cakep, misalnya. Istri itu cakep. Kalau cakep itu hilang, kita akan benci. Kita punya teman, karena teman itu pintar, misalnya, punya keahlian, kita dekati dia, dan dapat ilmu. Kalau pintarnya dia bodoh lagi, dia nggak berteman lagi. Semua yang kena hawa nafsu tidak akan ada yang lain. Maka dia akan dalam hari sholat bertemanlah karena Allah. Karena tahu manusia itu sifat orang lagi. Atau tepatnya Quran, tepatnya salah. Istri juga tepat salah, suami tepat salah. Ya. Suami tepat punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya bukan berteman itu karena Allah. Karena tahu suatu masa kita akan manusia tepatnya kekurangan, tepatnya kesalahan. Kalau kita berdasarkan berteman yang ada suatu motivasi, hawa nafsu tadi tidak akan ada. Rumah tangga berantakan, berteman jadi musuh. Ya. Apalagi kalau temannya karena finansial, misalkan karena punya uang. Kalau dia jadi miskin, jadi musuh betul nanti. Yang ketiga, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini penting saudara. Aku memohon padamu ya Allah agar aku punya ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ini tidak bermanfaat. Kira-kira apapun tinggi derajatnya, apa fungsinya, insinyur, dokter, sebagainya, kalau ilmu tidak bermanfaat tidak ada masalah. Niatkan sekali kau belajar, punya ilmu yang bermanfaat hingga akhirat. Dua keuntungan, udah beribadah, ridha Allah, dan bisa jalan masuk surga. Tapi kalau ilmu bermanfaat tidak dapat, kalau tidak punya gelar, punya fungsi tinggi, kalau ilmu bermanfaat tidak ada gelar. Makanya ini, ya Allah, na'udzubika min ilmin la yanfa' ya Allah. Jangan sampai aku punya ilmu tidak bermanfaat. Ilmu apa saja, jangan bukan ilmu agama, jangan ilmu agama, semua. Ilmu teknik, ilmu pertanian, perikanan, kalau bermanfaat, insya Allah membawa kita bahagia dunia akhirat. Doanya satu bagi kita di puasa ini, jadikanlah aku dan belajar ini semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Yang keempat yang terakhir apa? Doanya. Na'udzubika ya Allah min du'a la yustajab alai. Allah, aku berdoa padamu, memohon padamu agar doa aku jangan ditolak Allah. Kita kan berdoa terus kepada Allah dan saat. Kalau ditolak kan enggak, masuk kita. Ya. Kita berdoa Allah semoga doa aku itu diterima oleh Allah. Yang satu tidak diterima. Terus ada hadis lain lagi yang buat kita manfaatkan sekarang, ya, meminta pada Allah. Bukhari Muslim juga. Dan ini tepatnya bulan puasa ini. Apalagi kalau kita gunakan dalam bulan puasa. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah. Ya Allah, aku memohon padamu, meminta padamu, menggantung hati aku padamu ya Allah, agar aku dapat persoalan yang indah dalam kehidupan aku. Tidak mungkin semua persoalan menjadi baik bagiku dan percobaan yang menjadi indah. Jangan kita putus asa. Kalau masalahnya semua masalah yang kita hadapi adalah baik. Tidak merasa kita jauh dari Allah. Tidak ada. Itu ya khair masalah. Terus yang tanya, inna nas'aluka khaira an-najah. Kalau aku sukses ya Allah, dan studi, dan belajar, dan usaha, kasihlah aku ya Allah sukses yang betul-betul menyenangkan aku dalam ridhonya ya Allah. Ini dan puasa, aku coba ya Allah. Dan masih saya boleh, masih saya coba. Terus akhirnya, wa khairul hayat wa khairul mamat. Nas'aluka ya Allah. Hidupku yang pendek, mati sudah menunggu. Itu semuanya ada takdirmu ya Allah. Tapi jadikanlah semuanya jadi indah bagi diriku. Hidup yang indah itu bagaimana? Ya. Hidup bahagia itu bagaimana? Kan relatif. Tapi menurut Allah
hidup yang dalam ridha Allah. Di dalam puasa saja cepat beberapa kali. Itu sebagai artinya kita coba ya doa-doa ini kita ungkapkan dalam puasa seperti ini. Terus yang terakhir keistimewaan dalam puasa apa? Keistimewaan Ramadan. Ya. Apa keistimewaan yang Ramadan juga? Setelah tahu semua kan? Unzilatuhi Al-Qur'an, diturunkannya ini yang kita baca ini diturunkan lagi. Ya. Dalam puasa. Oh, di Indonesia kan nuzul Quran ya. Akan nuzul Quran. Nuzul Quran. Artinya bukan nuzul Quran. Artinya turunkan Quran. Kalau Indonesia bahasanya nuzul Quran. Nuzul apa nuzul? Ya, dan bahasa nuzul Quran. Ya. Ini Quran diturunkan bahasa. Ya. Apa Quran itu? Di Quran dikatakan dengan Quran itu kita bisa tahu mana yang benar dan tidak benar. Bahaya. Yang Quran itu juga baik kehidupan kita. Iman itu diuji, silakan nanti diuji, bergelombang dalam kehidupan karena ada kepastian terus. Apa itu manusia? Kita kehidupan itu selalu ada senang ada susah, itu sudah Allah. Ya. Kapanpun kita akan diuji. Hari ini kita ada nikmat, besok kita ada susah. Dan kita berkegiliran semua. Itu kalau ayamnya dawinnya ketahui. Hari-hari itu akan berlalu, tapi akan mencoba kami. Tapi ikan satu. Musim itu, musim jatuhnya satu. Serta barak al-muluk mengatakan, Innal ahyata wa mautal yablaq fa'alkuna suna'an abarak. Kehidupan kematian diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk apa coba? Untuk berkarya lebih baik dan lebih indah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belajarnya dalam musim itu hanya untuk membuat karya, membuat prestasi yang diridhai Allah, yang bisa dinikmati ya bersama. Ya kenapa? Kalau kita hidup untuk sendiri kan Allah. Ya, saya coba ya, apa keistimewaan kita di Islam itu? Islam itu semua berjamaah. Itu tidak ada dalam mana. Saya sudah lama tinggal di Belanda, saudara. Kita punya budaya di Sirani atau di apa semua yang ada dengan agama. Kenapa demikian? Karena kita selalu bersama, selalu menentukan iman, selalu menentukan bersama. Di Belanda ini nggak diri ego. Makanya istilahnya kalau bahasa Belanda itu ikkultur, welkultur. Kalau kita welkultur, itu kita bersama. Kalau Belanda itu ikkultur saya. Jadi gak aneh ya saudara. Jangan bangga dengan Eropa ini, itu banyak kelebihan. Anak-anak misalkan. Di sini baru lahir anak itu sudah punya negara, sudah dibiayai negara, dibeli negara. Ini tidak aneh kalau anak sudah mulai dewasa itu egonya nampak, berani pada orang tua. Karena orang tua dia membayar, dia akan jawab. Sudah dari asal dia kebaikan mereka. Ya anak pas mulai dewasa, dia tahu anak itu tidak pada orang tua. Jadi hubungan dengan orang tua itu biologis. Hanya apa? Kalau kita enggak, bisa enggak. Bapak itu bapak, ibu ibu. Apalagi kepada muslim Islam. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Kita berdoa kepada Allah. Allah berilah keturunan-keturunanku seperti qurrata a'yun, mata hati yang cinta, aku cintai, yang bisa berbakti padaku, pada orang tua. Coba mana nikmat ya kalau anak tidak berbakti. Walaupun kita sekolahkan sampai dokter, kalau anak tidak berbakti, tidak ada.
ibadah di situ. Ibadah ini artinya hubungan itu kalau sudah ada sudah lepas. Tidak, kalau tidak enggak tetap tetap. Ini keistimewaan artinya yang tidak tahu orang lain, yang tidak tahu. Makanya kalau mereka sudah tua, ya, di Belanda ini ada namanya bukan pembuangan, rumah jompo. So, di mana ada rumah jompo sini. Kasarnya itu rumah pembuangan nunggu mati. Anak cucu jangan melihat kadang-kadang orang yang lain. Kan sedih. Siapa yang benar? Ini dari tadi ikut itu artinya analisa yang tadi egoisme yang tidak ada. Jadi kalau sudah tua dulu lempar ke rumah jompo sampai tua satu seperti yang mati, seperti mati transit mati. Nanti si anak kadang-kadang melihat kadang tidak, karena sibuk kadang-kadang. Mereka tahu lebih bahkan sedih kubur nggak tahu kadang-kadang. Pernah kita cari-cari keluarganya dulu, karena tetangga gitu meninggal, punya itu anaknya ketawa meninggal di mana ya sebelumnya, karena sedih kubur bapak. Nah, ya sih, menibun putus, pasti tak mengaku. Suatu rahim hubungan anaknya. Di samping dalam hukum kita, anak itu akan penyelamat. Nikmatkan kalau punya anak berbakti, sudah meninggal kita didoakan lagi. Nah, ada saya jelas. Yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, di kuburan atau di mana. Kayak sisa kuburan, sisa neraka, sebagainya. Ada doa anak yang salah. Panjang begitu. Anak itu. Bukan segitu saja. Ini hanya di agama kita yang ada. Itu Islam. Nikmat kau kita agama kita. Banyak sekali hal positif yang membawa kita kehidupan untuk mengabdi kepada Allah dan hidup kita menjadi bahagia. Cukup. Nikmat kita. Nggak ada Islam teror, nggak ada. Kita Islam orang Barat. Ya. Islam yang orang benci pada Islam. Kita maunya seorang muslim dan muslim yang baik. Bukan muslim. Kadang-kadang saya pengertian orang yang bisa sebut teror, ekstrim. Ya. Bukan juga Islam yang banyak jenggot, yang itu enggak. Ya. Di sini ada namanya salafi. Ya, anak-anak muda yang kuat salafi. Baru masuk Islam atau sadar Islam. Tadinya candu dan sebagainya masuk Islam. Kuat juga, apalagi dia kita anak muda. Nggak mau dengar siapa-siapa. Seperti orang paling baik Islam pentok itu. Diskusi dia nggak mau karena tinggal gurunya aja. Sehingga kadang waktu diskusi mereka kita kadang emosi, tapi bagaimana itu pendidikannya. Dan ini mayoritas yang pergi ke Syria dengan seperti ini dari Roma. Karena masa benar. Mayoritas pergi ke Syria. Bukan ratusan, 2-3 ribu katanya anak muda seperti ini. Apa yang diutamakan? Sinar Rasulullah jenggot tangan. Ya, pakai jawab dia makan bersama. Padahal nggak bisa baca Quran. Soal juga mungkin kadang-kadang nonton. Ya. Tapi mereka kuat yang ada di situ. Kadang-kadang ada fotonya yang kadang-kadang menyala. Matanya tidak masuk akal. Mencuri. Ada di toko-toko mereka diambilin toko emas apa. Uangnya dikirim ke Palestina sana. Kan punya orang kafir katanya. Ini kok diskusi mereka sampai. Ini cara-cara ini ya, itu menguntungkan orang kafir. Ya. Dan itu tidak tahu Islam. Kalau tahu Islam, kenapa Islam seperti itu? Ini contoh saja ya. Jadi kembalilah kita penyelamat diri kita itu satunya. Kalau seorang muslim menjadi muslim yang baik, muslimah yang baik, dekat dengan Allah. Dan belajar dekat dengan Allah. Ya, semuanya kedekatan Allah. Ingat, siapa yang jamin umur kita panjang? Ya, ada jaminan. Ya kan kita besok terus. Saya pernah ceramah ngobrol gini, ada ibu suti bertanya, Pak siapa? Kapan tanya mau meninggal? Kapan Pak katanya? Saya bilang, Bu nggak tahu. Allah nggak tahu. Kata minggu depan kata dia meninggal. Bertanya di pengajian, minggu depannya kan sudah meninggal. Sudah nggak bisa. Ini kita nggak bisa. Juga pernah saya ke kuburan, ngantar orang berkubur, orang main-main, bisa dia kosong. Itu masih kosong, kata saya bagian nanti. Jangan nanya. Besok udah meninggal dia sendiri.
Jadi tidak boleh kita menolak. Pasti mati kita akan dapat. Aina takunu yudhikumul maut. Walaupun fi burudin musayyadah. Di mana aja kalian, sekarang kalian pergi dari Indonesia ke sini, jauh dari orang tua, siapa yang jamin kita jadi ketemu atau kita ketemu tidak ketemu dengan orang tua? Hanya Allah. Umur Allah. Tidak bisa kita perjalanan keluar, meninggalkan pintu rumah, itu semua sudah isyarat bahwa kita contoh mungkin tidak akan kembali. Apa itu isyarat? Kita sudah pernah selama saya di sini sudah 4-5 mahasiswa yang meninggal. Sudah pernah di Erasmus, baru sarjana S2 selesai, disulitkan dalam satu tahun. Kami meninggal. Ini contoh saudara. Jadi mati itu Allah yang tahu. Jangan sampai kita lupa bahwa di mana saja kehidupan kita. Kalau kita mencari ilmu yang manfaat yang yang mengarahkan kita pada kebaikan dunia akhirat, tidak kalau kita beribadah tidak sama. Kehidupan kita. Juga saat kita putus asa enggak. Kita tahu bahwa hal tersebut hal-hal yang kehidupan itu Allah. Jangan takut dikatakan orang misalkan tadi orang Islam yang ekstrim, ya itu orang Islam yang baik. Kecuali kita bisa membunuh orang lain. Ya. Banyak sekali dulu kan pakai jilbab saja di sini udah diedek di Belanda. Oke, hubungan negara. Ya. Pernah dulu ada termasuk isi saya pernah jilbab panas-panas. Dia Allah, nggak kepanasan kamu katanya. Kan baik Belanda. Sekarang Belanda nggak banyak lagi. Karena jahatnya sudah banyak, bisa kita. Yang jadi masalah orang Islam nggak kuat. Hari ini pakai jilbab, besoknya buka. Jadi edekkan. Ini tinggal dalam apa saja sih yang kehidupan ini. Kalau kita setengah-setengah, orang akan menurut kita tidak. Dulu problem makanan di sini. Sekarang tergampang kita melakukan. Sehingga yang satu mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nah kami supermarket di sinilah kan dibolehkan ada fatwanya. Untuk hari ini sendiri dulu pernah hidup makanan, tapi kita tidak masalah. Kenapa? Karena kita tahu yang harus jelas. Islam itu hanya memberikan gambaran pada kita harus yakin. Ya. Yakin artinya jangan ragu-ragu. Contoh misalnya, diibaratkan kita punya mobil, parkir tempat harus bayar. Tapi tahu tidak ada kontrol situ, walaupun nggak bayar jadi. Tapi kita, kalau itu harus bayar, tapi kita kalau nggak bayar artinya kalau datang kita kena denda. Apa yang kita lakukan? Coba nyopin, harus bayar, tidak bisa. Karena kita bayar. Yang rugi siapa kalau nggak bayar kena denda kita sendiri. Jadi seperti itu. Kita coba dalam melakukan sesuatu yang yakin bahwa itu benar. Yang hari ini saya ingin makan tidak halal. Tidak ada tebak-tebak aja. Dan kita tahu itu dari 100%. Dalam kita tentang saja ayat itu kan tidak punya ayat. Mungkin sih, asal dari situ. Kita yakin nggak? Itu sama. Di Belanda ini, pernah ada fatwa, juga sama orang Islam yang pakai itu pernah. Sudah Belanda ini kan negara Nasrani, yang dimakan dalam itu halal. Akhirnya kita pernah harga riset di sini. Apa sebetulnya tujuan di Belanda? Karena kita buat ini itu sama. Kita datangi jalan sini, apa yang terjadi? Ini sini, ditembak 3 pelok ini, satu kita mati. Ini kupas. Sama dengan daging bangkai yang sebelum kotor. Ini kita makan kebuayanya. Sama itu kita potong. Enggak, mungkin sudah bagi jalan sama namanya bangkai. Jadi bukan namanya penyembah Kristen, cari nasional enggak, penyembah sekuler. Dia sendiri.
Ini kenapa melakukan itu? Jadi bukan masalah halal tidak halal. Yakin. Itu bisa. Itu kan Islam. Agama itu kita coba lakukan. Yakin. Jelas ya? Oh iya, karena kami waktu ya. So silakan pertanyaan yang puasa misalkan ada masalah, silakan pertanyaan ini saja. So, ini. Oke, bukannya jam berapa? Maghrib. Bukannya berapa porsi? Sebelum maghrib. Jam 10. Mungkin kita buka tanya jawab sekitar 15 sampai 15 menit.